profesi pasti memiliki kode etiknya masing-masing. Kode etik ini berfungsi untuk menjadi landasan moral dan juga etis dalam menjalankan profesi tersebut. Juga untuk menjaga citra dan kredibilitas profesi yang dijalankannya. Begitu pula dengan profesi hukum. Kode etik profesi hukum mengatur perilaku profesional para praktisi hukum seperti pengacara, jaksa, hakim, dan sebagainya. Kode etik profesi hukum ini bertujuan untuk menjaga integritas, melindungi klien, menjaga dari konflik kepentingan, dan juga menjaga martabat dari perilaku profesi hukum itu sendiri. Namun, di negara kita khususnya, masih banyak sekali para pelanggar kode etik profesi. Nyatanya, kita sering mendengar adanya para pelanggar kode etik profesi hukum. Lalu, bagaimana sebenarnya hukuman bagi para pelanggar kode etik profesi hukum ini? Hukuman bagi para pelanggar kode etik profesi hukum ditentukan oleh lembaga ataupun organisasi yang menaungi profesi tersebut. Hukuman ini bervariasi tergantung pada sifat dan juga tingkat pelanggaran yang dilakukan. Beberapa jenis hukuman mungkin dikenakan pada pelanggar kode etik profesi, diantaranya yang pertama adanya peringatan. Peringatan ini merupakan teguran resmi yang dikenakan pada individu untuk mengetahui pentingnya adanya mematuhi kode etik profesi. Kemudian yang kedua, sanksi disiplin. Sanksi disiplin meliputi dua hal. Yang pertama, adanya penundaan praktik. Para pelanggar kode etik profesi hukum mungkin akan dilarang melakukan praktik dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, pencabutan lisensi. Para pelanggar kode etik profesi yang pada tingkatan berat mungkin akan dicabut lisensinya untuk menjalankan profesi hukum. Kemudian yang ketiga, adanya tindakan hukum. Pelanggar kode etik profesi hukum yang melanggar kode etik yang berhubungan dengan hukum seperti penipuan ataupun penyalahgunaan wewenang mungkin akan diarahkan kepada hukuman yang serius, mungkin berhubungan dengan tindak pidana. Setelah kita melihat dan juga mengetahui sanksi-sanksi formal yang diterima oleh para pelanggar kode etik profesi hukum, para pelanggar kode etik profesi hukum ini juga mungkin akan menerima konsekuensi berupa hubungannya terhadap klien dan juga masyarakat. Sanksi ini yakni sanksi moral dan juga reputasi. Para pelanggar kode etik profesi hukum mungkin akan menerima kerugian yang signifikan terhadap reputasi mereka, yakni rusaknya hubungannya terhadap klien maupun kolega yang mungkin akan berpengaruh pada karir profesi hukum mereka. Kemudian, setelah kita mengetahui sanksi-sanksi yang formal maupun non-formal tadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi-sanksi tersebut itu ditentukan berdasarkan konteks dan juga dampak dari pelanggaran kode etik tersebut. Kemudian sanksi itu juga ditentukan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, jika kita berprofesi sebagai praktisi hukum, hendaknya kita memiliki integritas yang tinggi dan juga bertanggung jawab terhadap profesi kita, sehingga kita tidak akan melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi hukum yang telah ditentukan.